Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan cerita horor tengah malam. Kali ini saya akan membawakan bagian terakhir dari kisah cerita tentang mereka dari akun Twitternya @netrakala. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tombol like, dan tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menyeramkan selanjutnya. Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita menuju ke ceritanya. Bagian ke-16, Penyelamat. Sialan bocah itu, ucap Ki Ganang yang mulai kewalahan melawan Kromo Sengkono. Kekuatan yang dimiliki Kromo Sengkono tiba-tiba saja meningkat secara drastis. Dia tidak menyangka kalau bocah Bima bisa menyalurkan energi miliknya kepada Kromo Sengkono. "Kenapa kakek tua? Kau takut?" ujar Kromo Sengkono mengejek. "Takut? Kepadamu? Hahaha, hanya karena bocah itu memberikan energinya kepadamu, lantas kau merasa bisa mengalahkanku?" balas Ki Ganang. "Mari kita selesaikan," ucap Kromo Sengkono dengan seringai mengerikan. Kromo Sengkono sudah bersiap-siap untuk kembali melanjutkan pertarungan. Akan tetapi, saat dia baru mau melangkah, terlihat pendar cahaya muncul dari tangan kanan Ki Ganang. Seolah-olah Ki Ganang sedang menciptakan energi besar dan melepaskan kekuatan angin di sekitar mereka. Kromo Sengkono menunggu apa yang sedang Ki Ganang lakukan, hingga nampak sebuah benda yang selama ini sudah lama tidak dilihatnya. Ki Ganang mengeluarkan sebuah keris. Sudah lama sekali semenjak senjata itu digunakan. Keris Gondol Rogo, salah satu benda yang selama ini dicari oleh banyak makhluk. Kromo Sengkono tidak menyangka kalau Ki Ganang lah yang memiliki benda tersebut. Kewaspadaan Kromo Sengkono meningkat. Jika dia terkena serangan dari keris itu, akan sangat berakibat fatal. "Dari mana kamu dapatkan benda itu?" tanya Kromo Sengkono sambil mencoba mengulur waktu dan mencari celah. "Duduk urusanmu, bukan urusanmu." Namun belum sempat Ki Ganang menyelesaikan ucapannya, sebuah gelombang energi yang kuat datang dari arah pendopo. Baik Kromo Sengkono dan Ki Ganang secara spontan melihat ke arah sumber kekuatan besar itu. Mereka sedikit terkejut saat melihat Bima sedang menancapkan mata tombak cempoko kuning pada sebuah benda yang tidak bisa mereka lihat dengan jelas. "Banaspati!" teriak Kromo Sengkono. Mendengar namanya diteriakan, Banaspati berhenti mengamuk dan terbang menuju Kromo Sengkono. "Ada apa?" ucap Banaspati. Dahinya mengerut. Dari mana dia mendapatkan benda itu? Saat melihat keris Gondol Rogo di tangan Ki Ganang. "Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Tahan Ki Ganang sebentar. Ada yang tidak beres dengan Bima," kata Kromo Sengkono cepat. "Apa yang sebenarnya terjadi? Hei!" Belum sempat Banaspati menyelesaikan pertanyaannya, Kromo Sengkono sudah pergi menuju ke arah Bima. Ki Ganang yang melihat lawannya kabur, mencoba mengejar. Akan tetapi Banaspati dengan sigap menghalanginya. "Minggir bocah," geramnya. "Wong tua peot kaya koe, rasa kakean cangkem. Orang tua peot sepertimu tidak usah banyak bicara," ejek Banaspati dengan cengiran khasnya. Geram mendengar ejekan tersebut, langsung saja Ki Ganang melancarkan serangan kepada Banaspati. Sementara itu, Kromo Sengkono sudah separuh jalan menuju ke arah Bima. "Jangan sampai Bima membakar Gendiswari," batin Kromo Sengkono panik. Gendiswari harus dibawa ke hadapan Dewi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bima kini sudah berdiri di depan Gendiswari yang terlihat lemah dan tidak berdaya. Dia sadar apa yang akan dilakukannya dengan mata tombak cempoko kuning. Jika sosok yang ada di depannya tidak mau melepaskan sukma dari Maya, pilihannya hanya satu. "Dosamu sudah terlalu banyak," ucap Bima. Mendengar ucapan Bima, justru Gendiswari menyeringai mengejek. "Bocah koyo koe ora ngerti opo-opo. Bocah sepertimu tidak tahu apa-apa," ucap Gendiswari menatap Bima dengan pandangan menghina. Dia masih tidak percaya bagaimana mungkin dia dikalahkan oleh bocah ingusan yang baru saja membuka kekuatannya itu. "Bim, jangan kau bakar dia sekarang. Kita bawa dia ke hadapan Dewi di Sendang Pitu," ujar Kromo Sengkono yang sudah berdiri di samping Bima. "Aku tahu. Kita pisahkan dulu sukma Mbak Maya yang masih dia ikat," kata Bima tanpa menolehkan pandangannya dari Gendiswari. Suara ledakan memekakan telinga terdengar dari arah luar pendopo. Mereka berdua terkejut mendengar suara itu. Sepersekian detik, Bima menoleh ke arah sumber suara dan kembali menghadap Gendiswari. "Mereka menghajar Ki Ganang habis-habisan, Bim," ucap Kromo Sengkono memberitahu Bima. "Baguslah, mari lakukan sekarang," kata Bima datar tanpa ekspresi. Tanpa menjawab, Kromo Sengkono langsung mengikuti perintah Bima. Aura yang muncul dari dalam diri Bima
membuat Kromo Sengkono untuk pertama kalinya merasa segan. Segera dia duduk bersila di depan Gendiswari dan menempelkan tangannya di kening sosok tersebut. Secercah cahaya muncul dari tangan Kromo Sengkono dan langsung melesat terbang menembus atap pendopo. Perlu beberapa saat bagi Bima untuk memahami yang sudah terjadi, hingga dia sadar kalau cahaya tadi adalah bagian sukma maya yang disembunyikan oleh Gendiswari. Pikiran Bima masih belum bisa tenang. Ingatan yang didapatkannya saat menghancurkan sisir itu benar-benar mengerikan. Suara-suara korban tumbal dari Gendiswari yang menjerit, meminta tolong, memenuhi kepala dan telinganya. Dipandanginya sosok Gendiswari, ingin rasanya langsung membakarnya di tempat ini. Sukma maya sudah kukirim ke tempat Simbah. Sekarang kita pergi ke Sendang Pitu, ucap Kromo Sengkono sambil berdiri. Matur nuwun. Terima kasih, kata Bima tersenyum. Kromo Sengkono tersenyum dan mengangguk. Sementara itu di luar pendopo, pertarungan antara Banaspati, Pak Arif dan Ki Ganang masih berlangsung. Kekuatan yang dimiliki Banaspati benar-benar mengerikan. Dia bisa membakar apapun dalam jarak jangkauannya. Sampai pada satu kesempatan, Pak Arif dan Banaspati melancarkan serangan bersama-sama. Mereka kira Ki Ganang sudah tumbang dengan serangan yang mematikan itu. Akan tetapi, Ki Ganang mampu menghindari serangan itu dan kabur masuk ke dalam hutan alas Lali Jiwo, karena merasa bahwa dirinya dan Gendiswari sudah kalah dari bocah-bocah itu. Sempat Banaspati ingin mengejar, namun Pak Arif mencegah dan memintanya untuk segera menemui Bima dan Kromo Sengkono. Kemana Ki Ganang? Tanya Kromo Sengkono. Kabur, jawab Banaspati singkat. Biarkan, kita urus dia nanti. Sekarang kita pergi ke Sendang Pitu, lanjut Kromo Sengkono. Mereka semua mengangguk. Bima berjalan menuju Pak Arif yang kini tengah tersenyum lebar. Bagian sukma dari Mbak Maya sudah di tempat Simbah. Terima kasih Pak, ujar Bima saat sudah berada di depan pembimbingnya. Syukurlah, kau hebat sekali Bim, ujar Pak Arif tersenyum tulus. Tapi tidak dengan Bima, justru dia mendapati ada sesuatu yang aneh dari sorot mata Pak Arif. Dibantu Banaspati, mereka pergi meninggalkan Sanggarpati yang sudah porak-poranda. Sekali lagi, Bima merasakan perasaan terhimpit benda padat yang tidak mengenakan. Membuka mata, dirinya sudah berada di pintu masuk Sendang Pitu. Kalian tidak tahu apa yang sedang kalian perbuat, ucap Gendiswari tiba-tiba. Namun siapa sangka, Banaspati entah kenapa malah justru memukul Gendiswari hingga dia tersungkur ke tanah. Kakean omong, mergo kowe kabeh sing dadi koyo ngene. Banyak bicara, karena kamu semua jadi seperti ini, ucapnya penuh amarah. Baru kali ini Bima melihat Banaspati begitu marah, namun dia tidak begitu peduli sekarang ini. Setidaknya, sebentar lagi semua akan selesai dan mereka bisa kembali ke alam manusia. Perlahan Bima melangkah menuju pohon besar yang menjadi pintu masuk Sendang Pitu. Semua yang ada di sana mengikutinya. Tanpa terkecuali Gendiswari yang harus dipaksa dengan setengah diseret oleh Banaspati. Saat sudah memasuki Sendang Pitu, terlihat Dewi sudah menunggu mereka semua. Seutas senyum dia tampakkan kepada Bima dan yang lainnya. Urusanmu wis rampung cah. Urusanmu sudah selesai nak, ucapnya sambil berjalan menuju ke arah mereka. Sampun Nyai. Sudah Nyai, jawab Bima. Yowes, bar iki nek wis rampung urusane ning kene, ndang kekno banyu kuwi ning sukmane dulurmu. Ya sudah, setelah ini kalau sudah selesai urusan yang ada di sini, segera kasihkan air itu kepada sukma saudarimu, jelasnya. Dewi berjalan menuju Gendiswari. Matanya menyalang mengisyaratkan kemarahan. Tidak seperti saat menatap Bima beberapa waktu lalu. Kowe ngerti opo sing mbok lakone? Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Ucap Dewi kepada Gendiswari. Tidak menjawab, Gendiswari hanya menundukkan wajahnya. Sementara itu, mereka berempat memberikan jarak dan melihat apa yang akan Dewi lakukan kepada Gendiswari. Kowe wis ngerusak tatanan sek wis digawe karo Cempaka Kuning. Kowe wis mangkir saka tugasmu. Kamu sudah merusak tatanan yang dibuat oleh Cempaka Kuning. Kamu sudah mangkir dari tugasmu, lanjut Dewi. Tetap saja Gendiswari hanya diam dan tidak menjawab. Jawab! Suara Dewi begitu menggelegar. Bima yang kaget dan hampir saja terjatuh saking kerasnya suara Dewi. Sosok yang ada di depannya ini bukan sembarang demit. Energi yang dipancarkan benar-benar mematikan. Ngapunten Nyai, aku ra iso nahan kepengenan ben iso tambah sakti. Maaf Nyai, saya tidak bisa menahan keinginan agar bisa bertambah sakti, jawab Gendiswari. Lancang! Sekali lagi Dewi mengeluarkan suara yang menggelegar,
Hingga kedua saudaranya pun ikut terbangun karena suara itu. Kowe wis ngerti resikone, saiki wis wayahe kowe turu. Kamu sudah tahu resikonya. Sekarang sudah waktunya kamu tidur, lanjut Dewi dengan muka yang begitu menahan amarah. Gelegar petir tiba-tiba menyambar di atas mereka. Tiba-tiba saja, benda yang sedari tadi Bima pegang terasa begitu panas. Dewi kini berdiri memegangi sebuah belati kecil dengan ukiran di mata pisaunya. Kabeh laku ana konsekuensi nih. Semua laku ada konsekuensinya, ucap Gendiswari. Namun Dewi menyeringai dan menjawab, kui kabeh wis udah urusanmu. Itu semua sudah bukan lagi urusanmu. Pada kalimat terakhir, Dewi langsung menghujamkan belati yang dipegangnya ke arah Gendiswari. Bima yang melihat hal itu hanya diam berdiri mematung. Meskipun sedari tadi dia berkeinginan untuk membongkar Gendiswari, akan tetapi saat melihat itu semua masih terbesit rasa kasihan di dalam hatinya. Akhirnya, sosok yang selama ini menjadi momok di dalam kehidupannya terbakar dan lenyap dari pandangan. Dewi berbalik menghadap mereka. Ada sedetik air mata yang tumpah di pipinya. Apa demit juga bisa menangis? Bisik Bima kepada Kromo Sengkono. Rak sopan, geramnya. Mendengar itu Bima tidak berkata-kata lagi. Di mana Ki Ganang? Tanya Dewi saat sudah duduk di atas batu. Dia kabur. Mungkin masih berada di sisi lain Alas Lali Jiwo, ucap Banaspati. Biarlah, dia akan kembali. Aku tahu sifatnya. Berhati-hatilah kalian, karena pasti dia akan mengincar Bima, jelas Dewi. Mengincarku? Kenapa? Ucap Bima. Dia pikir semua sudah selesai dengan hancurnya Gendiswari, tapi ternyata masih ada sosok yang mengincar dirinya. Iya, mengincarmu. Tapi itu tidak penting untuk saat ini. Kalian berempat berendamlah terlebih dahulu. Pulihkan tenaga kalian, kata Dewi sambil menunjuk ke arah Sendang. Tanpa harus diminta 2 kali, mereka semua langsung berjalan menuju ke arah Sendang. Perlu beberapa waktu bagi Bima untuk memulihkan dirinya. Saat membuka mata, hanya tinggal dia yang masih berada di dalam Sendang. Rasanya seperti dejavu, ucap Bima lirih sambil tersenyum simpul. Bima bangkit dan segera berjalan menuju ke arah mereka. Namun ada yang sedikit berbeda. Kenapa Pak Arif memakai baju yang dulu pernah ia kenakan saat pertama kali memasuki Alas Lali Jiwo? Batin Bima keheranan. Bim, kemarilah, ucap Pak Arif tersenyum lebar. Bima menurut dan langsung duduk di sebelahnya. Semua sudah selesai. Kita tinggal memberikan air Sendang Pitu kepada bagian Sukma Maya, sekalian bertemu dengan Banyu dan Wawan. Mendengar itu, Bima tersenyum bahagia. Terima kasih, Nyai, ucap Bima saat mereka sudah bersiap meninggalkan Sendang Pitu. Jaga dirimu. Suatu hari, kau akan bertemu denganku lagi, ucapnya sambil membelai rambut Bima. Mereka kembali berjalan meninggalkan Sendang Pitu. Setelah sampai di luar, Kromo Sengkono memegangi bahu Bima. Dalam sekejap mata, mereka sudah berpindah tempat dan berdiri tidak jauh dari gubuk Simbah. Terlihat Banyu dan Wawan sedang duduk bersama Simbah. Jelas sekali mereka berdua masih tampak khawatir, walau tersenyum melihat kedatangan mereka. Ayo, ajak Kromo Sengkono yang melihat Bima diam dan menatap Pak Arif. Ada apa? Tanya Kromo Sengkono heran. Menggeleng, Bima melangkah menuju ke gubuk Simbah. Pertanyaan yang ada di dalam kepalanya bisa dia tanyakan nanti. Semuanya pasti akan terjawab. Setengah berlari, Bima langsung menuju Banyu dan memeluknya. Bima merasakan luapan kasih sayang yang begitu besar. Perjalanan mencari air Sendang Pitu memberinya sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk selalu menikmati momen bersama dengan orang-orang terkasihnya. Wes rampung. Sudah selesai, ucap Simbah dengan senyum khasnya. Sampun, Mbah, jawab Bima yang juga merasa lega dan nyaman saat berada di gubuk reot ini. Saiki, banyune gorene. Sekarang airnya bawa kemari, pinta Simbah. Segera Kromo Sengkono memberikan kendi yang berisi air Sendang Pitu. Kalian berhasil, kalian berhasil, kalian berhasil, tanya Pak D berulang kali tidak percaya. Semua berkat Bima, jawab Pak Arif yang sedari tadi dia memperhatikan. Terima kasih Bim, terima kasih. Dan kau setelah ini, kau bisa makan sepuasnya Rif, kata Pak D, sumringah menatap sahabatnya. Namun Pak Arif hanya tersenyum dan mengangguk. Wes, engkau meneh ngobroleh. Cik akeh waktu. Saiki ayo domelu. Sudah, nanti lagi ngobrolnya. Masih ada waktu. Sekarang ayo semuanya ikut, ajak Simbah sambil berjalan menuju ke dalam gubuk. Sesaat Bima hanya menerka-nerka.
bahwa Sukma dari Maya ada di dalam. Benar saja, saat mereka sudah masuk ke dalam, terlihat tubuh seorang wanita sedang terbujur kaku di atas sebuah amben. "Maya?" ucap Pak D kaget. Dia tidak menyangka kalau anaknya juga ada di sini. Simbah segera berjalan menuju Maya. Terdengar lantunan doa atau mantra dari mulut Simbah yang Bima tidak mengerti bahasanya. Setelah selesai, air dari kendi itu ia tuangkan dari kepala hingga kaki Maya. Tapi anehnya, seolah tubuh Maya seperti menyerap air, tidak terlihat basah sekalipun. Perlahan Maya membuka mata. Terlihat sorot matanya masih kosong. "Wes tangi." "Sudah bangun," ucap Simbah. Maya hanya tersenyum dan mengangguk serta memperhatikan sekitarnya. "Maya, kamu sudah bangun, Nak?" tanya Pak D mencoba mendekat ke arah Maya. "Percuma diajak ngomong, kui dulur alus anakmu. Nek meh ngobrol, ya engko ning donyomu. Percuma diajak bicara, itu saudara halusnya anakmu. Kalau mau ngobrol, ya nanti di duniamu," kekeh Simbah saat melihat Pak D yang begitu senang karena anaknya sudah terbangun. "Wes, saiki kono mulio ning rogomu. Sudah, sekarang pulanglah ke ragamu," lanjut Simbah sambil menempelkan tangannya ke arah kening Maya. Kaget dengan apa yang mereka lihat, Pak D hampir saja menjerit, sedang Banyu memegangi bahu Bima dengan kencang sampai terasa sakit. Tubuh Maya bercahaya dan langsung melesat ke atas menembus langit-langit gubuk Simbah. "Mbah," ucap Pak D terbata. "Ora usah semelang, Sukmone wis balik saiki. Paling wis tangi saiki bocahe. Gak usah khawatir, Sukmanya sudah kembali sekarang. Paling sudah bangun sekarang anaknya," ucap Simbah dengan tawa khasnya. Mereka kembali keluar dan duduk di amben. "Kabeh wis rampung. Kowe kabeh iso mulih. Engko ben kromo sengkono karo Banaspati seingat terke. Semua sudah selesai. Kalian semua sudah bisa pulang. Nanti biar kromo sengkono dan Banaspati yang mengantar," kata Simbah. "Mbah, ngapunten. Sangaraja niku sinten?" "Mbah, maaf. Sangaraja itu siapa?" tanya Bima tiba-tiba. Wes, kui ora perlu dipikirke saiki. Sesuk nek wes wayahe kowe bakal ngerti jawabane. Sudah, itu sekarang tidak perlu dipikirkan. Besok kalau sudah waktunya, kamu akan tahu jawabannya. Jelas Simbah tidak ada raut kemarahan. Senyum ramah itu sudah membuat Bima cukup tenang dengan pertanyaan yang dilontarkannya. Setidaknya, dia tidak perlu cemas untuk saat ini. Mereka berjalan menuju pekarangan gubuk Simbah untuk diantar kembali ke alam manusia. Semua tersenyum lega, hingga Bima menyadari bahwa Pak Arif masih tetap berdiri di sebelah Simbah. "Pak Arif, ayo," ucap Bima. Bukannya berjalan menuju Bima dan yang lainnya, justru Pak Arif tersenyum dan duduk kembali ke amben. "Kalian pergilah duluan," ucapnya dengan nada getir. "Maksudnya gimana, Arif?" ucap Pak D yang kebingungan. "Aku tidak bisa pulang bersama kalian." "Pulanglah, temui keluarga kalian," ucap Pak Arif tersenyum walau sorot matanya terlihat sendu. "Tidak, kita pulang bersama-sama," kata Bima. "Semua sudah takdir, Bim. Pulanglah," kata Pak Arif yang sudah berdiri kembali. Bima kebingungan dengan ini semua. "Apa yang sedang terjadi?" tanya Bima kepada Kromo Sengkono yang justru memalingkan mukanya. "Apa yang sedang terjadi?" tanya Bima sekali lagi. Tetap saja Kromo Sengkono diam. Bahkan Banaspati justru malah terbang tinggi di atas mereka, membentuk kobaran api melingkar. "Mbah, apa yang sedang terjadi?" Bima kembali bertanya kebingungan. Tetapi Simbah tidak menjawab dan justru masuk ke dalam gubuk. "Hei, apa yang sedang terjadi?" teriak Bima jengkel. "Tinggal satu, yang lain boleh pergi," ucap Pak Arif singkat. Jantung Bima terasa berhenti seketika. Segala sesuatu yang ada di sekitarnya terasa kabur. "Jelaskan," tanya Bima kepada Kromo Sengkono. Sosok penjaganya itu tidak langsung menjawab. Justru dia menatap Bima. Kembali energi Bima meluap-luap, bahkan Banyu dan Wawan juga merasakan udara di sekitarnya menjadi menyesakkan. "Tenangkan dirimu," ucap Kromo Sengkono. Sejenak Bima diam. Dia mencoba mengatur nafasnya. Ada harga yang harus dibayar ketika kita mengambil air itu. "Tidak, dengarkan dulu," ucap Kromo Sengkono saat melihat Bima ingin menyela. "Ada harga yang harus dibayar. Sendang Pitu bukan hanya sendang biasa ya seperti yang kau ketahui. Sekarang Gendis Waris sudah tidak bisa menjaga sendang itu. Dan sebagai gantinya, dirimu atau Arif yang harus menjaganya." "Kenapa harus aku atau Pak Arif?" tanya Bima. "Karena kemampuan yang kalian miliki.
Jawab kromosom Kono singkat. Tidak, pasti ada cara lain. Aku akan berbicara dengan Dewi, ucap Bima yang sudah ingin berjalan ke arah hutan. Percuma Bim, itu sudah jadi aturan di alam ini, ucap kromosom Kono sambil menahan tangan Bima. Kalau kau tidak mau membantuku, biar aku sendiri yang melakukan. Emosi Bima meledak, nafasnya memburu. Dipandanginya sosok lelaki yang baru beberapa minggu ini dikenalnya. Setetes air mata jatuh di pipi Bima. Pulanglah, hanya itu yang Pak Arif ucapkan. Sementara Banyu dan Wawan hanya diam. Mereka juga tidak tahu harus berbuat seperti apa. Maafkan aku, Rif, ucap Pak Dewawan. Pulanglah, ini semua sudah menjadi pilihanku. Kembalilah bersama keluarga kalian. Anak dan istriku sudah tenang di sana. Tidak ada yang perlu khawatirkan, kata Pak Arif sambil tersenyum tulus. Bima berlari menuju laki-laki yang tengah berdiri di depan gubuk reot itu. Seketika dia langsung memeluknya dengan erat. Sedu sedan tangisnya terdengar hingga mereka yang melihatnya tidak tega untuk memisahkan. Bima minta maaf, Pak. Harusnya Bima yang berada di sini, ucap Bima sesenggukan. Masa depanmu masih panjang. Ingat, aku pernah mengatakan kepadamu untuk terus belajar, sampai tidak ada yang bisa mengajarimu, kata Pak Arif sambil membelai rambut Bima. Sekarang pulanglah. Kau bisa datang ke sini sesekali, ucapnya sambil terkekeh. Dipandangi laki-laki parubaya yang ada di depannya. Meski baru bertemu beberapa minggu ini, tapi Bima sudah merasakan kedekatan yang luar biasa. Bima tersenyum. Akan ku cari cara untuk membawamu kembali ke alam manusia, Pak, ucap Bima serius dengan pandangan yang selama ini tidak pernah Pak Arif lihat. Bahkan kromosom Kono yang berada di belakang mereka juga tersentak merasakan gelombang energi yang Bima keluarkan. Selamat tinggal, ucap Bima. Mereka saat ini sudah berada di dalam mobil. Entah kenapa, saat kromosom Kono menyentuh pundak Bima, semuanya menjadi gelap. Waktu tersadar, dirinya serta bapak dan Pak D-nya sudah berada di dalam mobil. Tidak seperti saat terakhir kali mereka meninggalkan mobil tersebut. Kali ini mereka terbangun di suatu tempat yang sepertinya jalan raya di pinggir hutan. Sosok kromosom Kono dan Banaspati juga tidak terlihat di sekitar mereka. Sudah bangun, ucap Banyu saat melihat Bima anaknya duduk mengedarkan pandangan. Kita tunggu Pak Demu bangun, baru kita pulang. Bima yang sudah tidak memiliki tenaga hanya mengangguk. Dilihatnya sebungkus rokok ada di samping tempat duduknya. Dengan sigap dia langsung mengambil dan memakar satu batang. Kamu tidak apa-apa Bim? Tanya Banyu. Tidak apa-apa Pak, jawab Bima singkat. Ternyata mereka sudah meninggalkan dunia manusia selama 7 hari. Setelah Pak Ade terbangun, mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah. Mereka tidak bisa menghubungi orang rumah karena kondisi baterai HP mereka mati. Perlu waktu 4 jam untuk bisa sampai ke rumah Pak D-nya. Saat perjalanan, Bima lebih banyak diam. Bahkan saat mereka mampir di sebuah tempat makan, Bima hanya sedikit sekali makan. Banyu yang mengerti perasaan anaknya tidak bertanya lebih, hanya meminta Bima untuk menjaga kondisinya. Tanpa terasa, mereka sudah tiba di depan rumah. Seketika Sekar keluar karena mendengar suara mesin mobil yang tidak asing di telinganya. Sontak ketika melihat Bima keluar dari mobil, dia langsung berlari dan memeluk anaknya. Tangisnya pecah, rasa khawatirnya hilang. Biarkan Bima istirahat dulu, Dek, ucap Banyu sebelum Sekar meminta Bima untuk menceritakan apa yang sedang terjadi. Maya? Tanya Pak D. Tidak menjawab, Sekar justru meminta mereka masuk ke dalam rumah. Saat sampai di depan pintu, Pak D langsung berlari memeluk anaknya. Mbak Maya tengah berdiri menyambut mereka dengan senyum yang mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam. Setelah Pak D melepaskan pelukannya, Maya berjalan ke arah Bima. Dia langsung memeluknya. Tangisnya pecah. Perlu beberapa saat sampai Maya berhenti menangis. Terima kasih Bim. Terima kasih karena sudah menyelamatkanku, ucapnya masih memeluk Bima dengan erat. Bima hanya tersenyum dan mengangguk. Badannya begitu lelah. Ingatannya tentang semua kejadian ini begitu membekas di dalam diri Bima. Arif kemana? Tanya Bude. Seketika Banyu dan Pak D terdiam. Akan kuceritakan nanti, setelah semua istirahat, kata Pak D. Bima yang sudah dilepaskan oleh Mbak Maya sejenak memandangi Sekar. Tersenyum, Bima melangkah menuju kamarnya dan langsung masuk ke dalam. Benar saja, sosok kromosom Kono sudah berdiri di ujung ruangan. Bima tidak langsung menanyainya. Dia berjalan menuju kursi di depan meja belajar dan mendudukinya. Rasanya sudah lama sekali saat pertama kali kau memperlihatkan dirimu,
Ucap Bima terkekeh mengingat bagaimana dia pertama kali bertemu Kromo Sengkono, bagaimana dia bertemu dengan Willem, dan sosok Kendiswari yang mengganggunya di rumah ini. Dan kembali saat mengingat Pak Arif, hatinya begitu sakit, seolah dia ada sesuatu yang menyayat hatinya. Matanya tiba-tiba menangis, tenggorokannya terasa sakit sekali. Sekali lagi, aku meminta bantuanmu, ucap Bima dengan suara tercekat. Kromo Sengkono tidak menjawab, dia masih terus memandangi Bima. Bantu aku untuk mengeluarkan Pak Arif dari sana, walau harus menghancurkan alas Lali Jiwo, ucap Bima dengan tegas dan yakin. Sendiko dawuh, jawab Kromo Sengkono yang langsung duduk bersimpuh di depan Bima. Sekian bagian terakhir dari kisah cerita tentang mereka. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor tengah malam. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.